Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar? Tetap semangat ya belajarnya ya. Semoga kalian diberi kemudahan dalam belajar. Dan semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Anakku, kali ini kita masuk kepada pelajaran fikih. Sebelumnya kita buka dulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang soleh dan soleha, pelajaran fikih pada saat ini adalah masuk ke bab 3. Ya, seperti di layar ini lihat masuk ke bab 3. Bab 3 ini membicarakan masalah sedekah. Sehingga di dalam sedekah itu, di dalam pencapaian pembelajaran ini diharapkan kalian bisa memiliki kesadaran tentang sedekah, bahwa sedekah itu adalah merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa meyakini nilai-nilai sedekah menunjukkan perilaku peduli dalam kehidupan sehari-hari. Jadi istilahnya kalian mengetahui bahwa ini adalah perintah dari Allah, kemudian sadar tentang sedekah itu adalah perintah, maka diharapkan kita atau kalian ini nanti menunjukkan perilaku peduli. Dan alhamdulillah Bapak percaya kalian sudah melakukannya sedekah ini dalam bentuk yang lain atau bermacam-macam. Kemudian selain daripada itu, kalian bisa memahami tentang dasar hukum sedekah. Kemudian selain daripada itu bisa mempraktekkan ketentuan sedekah dengan benar. Anak sekalian, untuk pertemuan yang pertama ini, yaitu tadi telah Bapak sebutkan, yaitu sedekah. Pengertian sedekah. Apa itu sedekah? Menurut bahasa, ya, kalian tentu sering mendengar apa itu sedekah. Jadi sudah tidak asing lagi. Yang menurut bahasa, sedekah itu berasal dari kata Arab, yaitu sodakoh, yang berarti pemberian atau derma. Sekali lagi, sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang berarti pemberian atau disebut juga derma. Sedangkan menurut istilah, yaitu syariat Islam, ya, menurut istilah syariat Islam, sedekah itu adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain dan hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan sedekah itu adalah memberikan bantuan atau juga pertolongan. Pertolongannya macam-macam, baik itu berupa barang atau juga berupa harta atau tenaga dan lainnya, tanpa mengharapkan imbalan yang ditolongnya itu atau yang diberikannya itu. Hanya mengharap ridho Allah. Nah, itu yang namanya sedekah. Anakku sekalian, bagaimana ketentuan sedekahnya?
Nah, di sini ada bagian C, ketentuan sedekah, yaitu hukum sedekah adalah sunnah muakkad, sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi muakkad itu adalah sangat dianjurkan, hampir mendekati wajib, ya. Jadi belum masuk ke wajib, tetapi hampir memasuki wajib, maka disebut dengan muakkad, sangat dianjurkan dan sangat penting. Namun begitu sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukumnya wajib. Jadi karena ini sudah masuk ke sunnah muakkad, maka sedekah pada kondisi tertentu itu bisa berubah menjadi hukumnya wajib. Misalnya ada seorang tua renta sudah tidak bekerja, kemudian dia tidak punya anak, kemudian kebetulan saudara dekat, ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita. Suatu saat dia memohon sedekah. Nah, keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makan, nyawanya menjadi terancam. Nah, sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, sehingga kalau tidak kita memberinya, itu menjadi dosa, ya. Itu menjadi wajib, jadi dosa gitu, karena sangat membutuhkannya. Kemudian yang kedua, rukun sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya adalah ada dua, ada tiga. Yang pertama, orang memberi sedekah, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Jadi orang yang bersedekah itu yang syaratnya ya harus yang memilikinya, yang punyanya. Kemudian barang atau lainnya yang diberikan. Jadi ada barang yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada ijab dan kabul. Apa itu ijab? Ijab adalah yang menyerahkan, kemudian kabul adalah yang menerima. Anakku sekalian, sebelum tadi ada bagian poin yang kedua, yaitu dasar sedekah, dasar hukum sedekah, ya, atau dalil. Nah, Bapak akan ambil salah satu hadis di sini yang bawah, ya, yang ini yang putih ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya bahwa sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Sekali lagi, jadi dengan sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah dan dapat menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Su'ul khotimah adalah jelek akhirnya. Jadi ketika orang jadi su'ul khotimah, nah itu adalah jadi orang celaka. Nah, ketika kalau memang dikategorikan celaka, jelas dia akan masuk neraka. Nah, dengan sedekah dan dengan keikhlasan sedekah,
Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya sedekah itu adalah dapat memadamkan murka Allah, ya, dan dapat menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah, itu ya. Jadi itu ketika kita bersedekah, tentu saja dekat dengan ikhlas. Kemudian anakku sekalian, selanjutnya syarat sedekah ini. Syarat sedekah adalah yang pertama, orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya. Artinya boleh merubah menjadi apa saja, gitu ya. Boleh dengan barang, boleh dengan uang, atau juga bisa dengan tenaga. Kemudian kalau barang tersebut dapat dijual, artinya bermanfaat bagi orang yang disedekahkannya itu. Kemudian sama-sama menerima atau langsung ijab dan qabul. Jadi ada yang menerima, ada yang menyerahkan, ada juga yang menerima. Kemudian macam-macam sedekah itu banyak sekali, ya, macam-macam namanya sedekah itu. Ada sedekah wajib. Tentu saja sedekah wajib itu adalah sedekah yang harus dibayarkan, contohnya zakat, ya. Kemudian fidyah, kemudian mahar ketika seorang akan menikah, juga kafarat ketika janji, ya, bersedekah dengan janji, maksudnya bukan dengan janji, berjanji akan bersedekah, maka itu akan menjadi wajib, ya, sedekahnya. Jadi sekali lagi, sedekah itu bisa dikatakan wajib manakala, ya, ketika masuk ke musim atau pelaksanaan zakat fitrah, kemudian fidyah, kemudian mahar, dan kiparat atau kafarat, janji untuk janji kepada seseorang untuk memberikan sedekah. Maka dengan janji itu maka menjadi wajib. Kemudian yang kedua, sedekah itu bisa jadi haram. Kenapa? Karena sedekah yang dilarang, ya, jadi bisa haram sedekah itu. Kenapa? Karena barang haram yang diberikannya atau barang najis, ya. Jadi barang haram diberikan, barang yang curian kemudian disedekahkan, nah itu haram juga, ya. Kemudian barang yang najis disedekahkan, nah itu juga termasuk sedekahnya haram. Kemudian selanjutnya sedekah sunnah, yaitu sedekah yang dapat pahala, ya, apabila dilakukan. Ini boleh sedekah sunnah itu. Contohnya gimana ya? Contohnya wakaf, ya, wakaf tanah kepada seseorang untuk dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah, atau amal jariah, ya, amal jariah menyantuni anak yatim, kemudian memberikan fasilitas umum di masjid, MCK, atau juga memperbaiki jembatan, jalan, ya. Nah itu sedekahnya sunnah, boleh-boleh saja.
Kemudian ada juga yang sedekahnya itu dikategorikan sebagai mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak. Contohnya apa? Contohnya hadiah atau hibah. Nah, hadiah itu masuk sedekah mubah. Artinya sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak, ya. Itu. Nah, itu anak-anak sekalian, pengertian daripada sedekah pada kali ini. Kemudian terakhir adalah bentuk-bentuk sedekah. Ini banyak sekali, ya. Nah, ini bentuk-bentuk sedekah. Yang pertama, sedekah harta seperti memberikan uang, makanan, atau pakaian, dan barang yang berguna bagi orang yang membutuhkan, baik itu pengemis, atau korban bencana, atau orang kena musibah, dan lain sebagainya. Itu bentuk sedekahnya bermacam-macam. Yang kedua, sedekah sikap atau perbuatan. Seperti apa? Seperti tersenyum, ya, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan atau duri juga, ya. Itu termasuk sedekah. Kemudian juga bisa sedekah lisan. Seperti apa? Kalau sedekah lisan itu seperti berbicara sopan, kemudian mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah, itu juga termasuk sedekah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Innalillah, itu. Itu adalah kalimat thayyibah. Dan itu termasuk, ya, sedekah lisan. Kemudian yang keempat adalah sedekah pikiran, seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, ya. Kemudian berbagi ilmu, itu pun sedekah pikiran. Dan yang terakhir adalah sedekah tenaga, seperti membantu membangun madrasah, juga pondok pesantren, masjid, musola, jalan, atau jembatan seperti yang Bapak tadi katakan. Itu adalah bentuk-bentuk sedekah. Nah, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya ini pembahasan fikih pertemuan yang pertama itu dikatakan sampai di sini, dan kita diakhiri dengan tugas. Untuk tugas hari ini, coba lihat di layar bahwa di situ ada gambar di samping kiri. Ceritakan gambar di samping ini dan apa yang pernah kalian lakukan. Jadi dalam bentuk lain tentu tidak sama dengan gambar kalian yang pernah kalian melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka oleh karena itu, ceritakan gambar ini, kemudian pernah nggak kalian melakukan seperti ini, walaupun tidak sama, tidak pakai amplop atau bagaimana, silakan ya kalian tulis. Dan tulisannya sini ditulis di buku, kemudian hasilnya dipoto dan dikirim ke Bapak melalui Japri, ya. Itu untuk tugas hari ini. Itulah anak-anakku sekalian, pelajaran pertama di bab ketiga ini, fikih 3 ini. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tugas ini dengan tuntas sampai dengan selesai, ya. Kalau memang waktunya tidak cukup, boleh kalian
kirimkan melalui Japri sampai nanti siang atau sore. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup saja dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak tunggu tugas kalian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.